Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, coba sejenak kita pejamkan mata. Bayangkan ketika jasad kita terbujur kaku, tubuh kita dibungkus kain kafan putih, dan semua orang yang kita cintai hanya bisa menangis tanpa mampu menolong. Lalu ruh kita berjalan menuju alam akhirat sendirian, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa pangkat, hanya membawa amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Dan di hadapan Allah, semua amal akan diperiksa. Tapi tahukah engkau, amal apa yang pertama kali Allah hisab dari setiap hambanya? Itulah salat. Bukan haji, bukan sedekah, bukan puasa Ramadan, tapi salat. Amal ini bukan sekadar gerakan fisik. Ia adalah dialog paling suci antara kita dengan Sang Pencipta. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Gerakan dilakukan, bacaan dilafalkan, tapi hati tak ikut bersujud. Sholatmu masih belum benar. Bagaimana bisa hati khusyuk jika niat saja tidak lurus? Bagaimana bisa ruku' dan sujud bermakna jika wudhu dilakukan asal-asalan? Bagaimana bisa solat diterima jika bacaan dalam solat belum kita pahami maknanya? Lalu kita bertanya-tanya, kenapa hidup masih penuh kegelisahan padahal kita sudah solat? Mari kita renungi sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika solatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Sahabatku, hadis ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah alarm dari langit bahwa kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh kualitas salat kita. Jika salat kita masih tergesa-gesa, masih sering tertunda, masih belum dihayati, maka jangan heran jika hidup terasa berat, rezeki seret, dan hati tidak tenang. Jika hari ini kamu merasa rezeki seret, hatimu gelisah, hidupmu berantakan, atau bahkan doamu terasa tak kunjung dikabulkan, maka jangan dulu mencari kesalahan orang lain. Coba tengok salatmu. Apakah engkau mengerjakannya di awal waktu? Apakah engkau melakukannya dengan khusyuk? Apakah engkau memahami apa yang engkau ucapkan dalam salat? Ataukah engkau hanya berdiri, rukuk dan sujud sekadar menggugurkan kewajiban? Sahabat, jangan-jangan bukan Allah yang menjauhi kita, tapi kitalah yang menjauhi dari Allah. Karena kita lalai memperbaiki salat, amalan yang menjadi kunci seluruh amal lainnya. Lalu bagaimana agar salat kita menjadi benar dan diterima di sisi Allah? Yang pertama, yaitu niat yang lurus dan hati yang hadir. Salat bukan hanya aktivitas fisik, tapi perjumpaan suci antara seorang hamba dengan Tuhannya. Saat kita berdiri mengangkat tangan dan bertakbir, kita menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Namun sayangnya, tak sedikit dari kita yang sholat dengan hati yang kosong, pikiran melayang entah kemana, padahal niat adalah penentu diterima atau tidaknya amal. Allah tidak hanya menilai bentuk lahiriah sholat kita, Allah menilai apa yang ada dalam hati saat kita mengucapkan takbir, saat ruku' dan saat bersujud. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebelum mulai salat, niatkan dengan sepenuh hati, Ya Allah, aku salat bukan karena kewajiban, tapi karena cinta dan rindu kepadamu, Ya Allah. Kemudian yang kedua, wudhu yang sempurna dan penuh kesadaran. Wudhu bukan hanya menyucikan fisik, tapi pembersih dosa-dosa kecil. Sayangnya, banyak yang mengambil wudhu dengan tergesa-gesa. Ada yang airnya tidak sampai ke sela jari, ada yang wajahnya hanya dibasuh sekilas. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan wudhu yang tenang,
dan penuh kekhusyukan. Beliau bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita membasuh wajah, niatkan agar Allah memutihkan wajah kita kelak di hari kiamat. Kemudian saat membasuh tangan, niatkan agar tangan ini tak lagi melakukan maksiat. Kemudian saat membasuh kaki, mohon agar langkah kita selalu berada di jalan yang diridhai Allah. Wudu bukan rutinitas, tapi sarana penyucian ruhani sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memahami bacaan dalam sholat. Salah satu alasan sholat kita kurang khusyuk adalah karena kita tidak mengerti apa yang kita baca. Kita mengucapkan Al-Fatihah, tasbih dalam ruku', sujud dan doa tahiyat, tapi tak paham maknanya. Padahal itu adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sangat kecil, saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jika kalimat ini diucapkan dengan sadar, maka sholat menjadi doa dan pernyataan ketergantungan total kepada Allah. Hati kita akan lebih mudah tersentuh. Cobalah mulai memahami arti setiap bacaan. Hafalkan artinya sedikit demi sedikit, karena sholat tanpa memahami isi bacaan ibarat tubuh tanpa ruh. Kemudian yang keempat, yaitu menjaga waktu dan menjaga khusyuk. Salah satu ciri orang beriman yang disebut Allah dalam Al-Quran adalah, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 2. Dan juga, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Banyak di antara kita yang meremehkan waktu salat. Salat dikerjakan saat waktu hampir habis, bahkan ada yang menunda-nunda karena sibuk dengan urusan dunia. Padahal salat adalah penghubung dengan Allah, sumber rezeki, sumber keberkahan, dan sumber ketenangan. Maka, jaga waktu salat. Usahakan di awal waktu. Saat salat, matikan HP, jauhkan gangguan dan fokus kepada Allah. Kemudian ingat, mungkin ini adalah salat terakhir kita. Kemudian yang kelima, salat berjamaah dan di masjid bagi yang laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bagi laki-laki, salat di masjid adalah bukti cinta kepada rumah Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris ingin membakar rumah orang yang tidak mau ke masjid untuk salat berjamaah. Saking pentingnya. Bagi perempuan, salat di rumah dengan kekhusyukan adalah pahala yang sangat besar. Tapi jangan tinggalkan berjamaah, walau hanya bersama keluarga, karena berjamaah menumbuhkan kebersamaan dan keberkahan. Kemudian yang keenam, khusyuk bukan sekadar fokus, tapi rasa takut dan rasa rindu. Khusyuk adalah jiwa dari salat. Orang yang khusyuk akan menangis dalam sujudnya karena sadar ia sedang menghadap Raja segala raja. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk hadir bukan karena suasana, tapi karena kesadaran akan siapa yang sedang kita hadapi. Saat kita sadar bahwa kita sedang bicara dengan Allah, maka tidak ada ruang bagi pikiran melayang-layang. Latih khusyuk dengan memahami bacaan, perbanyak zikir di luar salat, sering-sering mengingat mati dan hari akhir. Sahabatku, salat adalah tiang agama. Jika tiangnya roboh, maka seluruh bangunan akan runtuh. Jangan biarkan hidupmu kacau hanya karena lalai dalam salat. Perbaikilah salatmu. Mulai hari ini, salat dengan niat yang bersih. Ambil wudhu dengan tenang, pahami makna setiap lafaz, jaga waktu dan tempat, bersujudlah seolah itu sujud terakhir dalam hidupmu. Karena di hari kiamat nanti, ketika kita berdiri di hadapan Allah,
salatlah yang pertama kali ditanya. Dan jika salat kita diterima, semua amal baik lain akan menyusul. Tapi jika salat kita rusak, maka amal lainnya pun akan ikut ditolak. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa memperbaiki salatnya. Jika video ini bermanfaat dan menyentuh hatimu, bantu sebarkan kepada saudaramu. Tekan like, subscribe, dan tulis di komentar, "Ya Allah, perbaikilah salatku dan terimalah ibadahku." Semoga kita semua termasuk orang-orang yang salatnya diterima dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.